Google, gitu kan, Facebook, atau Meta atau Omnio tujuan untuk menjual skill pada saat itu. Awal itu artinya sharing aja ya. Just pure sharing. Pure sharing. Namanya usaha tuh nggak usah nunggu perfect. Yes. Jalan dulu mentok-mentok. Hai, halo Sobat Ara semuanya, selamat sore. Semoga sehat selalu, jaya selalu, dan makin berkembang terus bisnisnya. Nah, kali ini aku kedatangan salah satu bintang tamu di konsultan untuk MBS dan Instagram Ads ya, sorry. Namanya Mas Pusik. Nah, Mas Pusik ini juga punya channel YouTube. Sekarang udah berapa subscriber Mas? 19,4 gitu. 19,4 ribu subscriber. Betul. Gitu. Ngeri banget kita dapat YouTuber untuk berbagi di sini. Kali ini mungkin kita akan berbincang ngobrol sama Mas Pusik tentang karir dia sebagai YouTuber, dia juga sebagai konsultan, dan gimana cara dia ngelakonin dua karir tersebut sekaligus gitu. Oke, kata orang tak kenal maka kenalan. Maksudnya kayaknya boleh perkenalan diri. Oke, siap. Sekarang lagi kesibukannya apa? Mungkin Sobat Ara boleh informasi. Oke. Halo Sobat Ara. Wah, ini kebetulan hari ini pas sore ini tag-nya kita. Nah, di sore hari ini aku mau kenalan dulu nih ya. Jadi namaku adalah Fusik ya. Kalau teman-teman mau kepoin YouTube aku juga bisa. Namanya YouTube-nya Fusik. Nah, aku kalau nama personal adalah Imam Agung Wibowo. Nah, untuk kesibukan yang saya lakukan ya memang mencari kesibukan ya. Itu adalah yang pertama memang aku menjadi seorang konsultan digital marketing khususnya untuk Facebook sama Instagram Ads. Nah, bedanya apa nih sama master yang di luar sana? Itu Fusik adalah bukan master. Kalau aku nyebutnya I'm the Fusik. Nah, jadi memang kalau misalnya teman-teman di sini kan ini kan Sobat Ara ini kan banyak juga yang melakukan bisnis ya, sebagian besar pasti ya. Itu kan pasti banyak juga yang menggunakan Facebook sama Instagram Ads. Nah, bedanya kalau biasanya itu training itu adalah cuma sekedar mungkin basicnya gitu kan, terus nanti nggak diberi lebih jauh. Nah, kalau dengan Fusik itu aku benar-benar akan nge-breakdown dashboard iklan beserta dengan bisnisnya. Nah, gitu. Nah, kalau mungkin teman-teman butuhnya yang lain, nah itu juga bisa ada di course-nya. Nah, terus yang ketiga, saya juga sebagai YouTuber. Nah, tujuan YouTuber apa? Ya, menggiring traffic untuk ke bisnis saya gitu. Ini baru jujur, asli. Yang tadi itu kan suka ada berselimut. Iya. Jadi core to the core yang salah satunya pasti pengen share sesuatu. Betul. Iya. Langsung right to the point, meskipun kita harus balik alasan itu dengan alasan gue. Betul. Iya. Oke, Mas Pusik tadi juga jualan e-course, jadi teman-teman yang mau belajar FBA, CKS secara deeply itu bisa akses di mana Mas? Ya, ada di website-nya ini, ntar ada linknya gitu ya. Oke, Mas Pusik, sekarang kita mulai ngobrol-ngobrol ya. Santai aja, Oke. aja, nggak usah tegang. Tapi kadang pertanyaan-pertanyaan di arah itu bikin seru. Oke, siap. Oke, Mas Pusik. Pertama kali, kenapa kepikiran untuk apa ya? Untuk jadi konsultan di FBS, CKS? Karena mungkin banyak juga orang yang ahli di bidang itu atau nguasain bidang itu, tapi dia kayak nggak begitu confidence gitu, kayak merasa ya gue mungkin masih kerja ke orang gitu, BSG sampai akhirnya memberanikan diri memulai karir sebagai konsultan digital marketing. Oke. Nah, kalau alasan terkuatnya adalah karena aku melihat ya, ternyata bayarannya lumayan. Oke, itu yang pertama. Nah, terus yang kedua adalah, jadi gini, ternyata di luar sana ya, orang-orang yang menggunakan Facebook sama Instagram Ads itu mereka tidak paham proses digital marketing secara utuh. Betul, ya kan? Dikiranya mereka menganggap bahwa Facebook sama Instagram Ads itu adalah alat untuk cepat kaya. Nah, jadi di prosesnya aku menjadi mau itu karena aku ingin mengubah mindset tersebut. Ini loh, di Facebook Ads dengan kamu lihat matriksnya itu, kamu jadi tahu itu semua itu prosesnya itu. Nah, outputnya nanti ketika setelah selesai konsultasi dia paham, oh ternyata iklan itu hanya memegang porsi sekian. Nah itu, nah, tentunya juga aku juga memang ingin menyelamatkan ya orang-orang di luar sana yang itu tadi ya dimakan oleh isu-isu gimmick-gimmick marketing yang Facebook Ads adalah itu alat untuk dapat kekayaan. Buktinya tadi aku dapat komen di YouTube ya,
seorang viewers gitu, dia tuh mau ikut kelas salah satu seorang master ya, nggak perlu disebutin. Di sini kita nggak gosip ya. Yes, Nah gitu. Nah untungnya karena dia lihat video aku interview dengan klien yang kemarin klien konsultasi offline itu, dia selamat, dia nggak perlu ikut itu. Yang ternyata itu disinyalir adalah ya tidak worth it ataupun malah menjerumuskan. Ya. Gitu. Disclaimer dulu teman-teman. Artinya teman-teman mau belajar dari digital marketing lain pun boleh banget. Ya boleh. Dan banyak banget metode-metode yang teman bisa lakukan. Tapi yang perlu diingat bahwasanya ternyata tuh iklan tuh nggak cuma dari dashboard yang diperhatiin. Ada banyak faktor juga yang di luar dashboard yang Betul. diperhatiin. Nah itu. Nanti yang mungkin nggak banyak orang tahu gitu. Teman-teman juga bisa tonton beberapa materi-materi course dari Mas Fuset. Betul. Aku juga ikut banyak sekali workshop sebenarnya. Dan memang bilang ada beberapa yang kadang cuma ngasih kulit-kulitnya aja gitu. Iya. Kulitnya aja gitu. Tapi workshopnya harganya kayak yang ini banget, kayak yang deep. Ya lumayan lah. Gitu ya. Tapi aku juga pernah ikut yang benar-benar ngasih materi yang bagus banget. Itu salah satu panutan lah adalah Pak Gia Susanto. Susanto. Sangat recommended. Nah. Aku dulu ikut dia, after that tuh Pak, knowledge untuk FPS sama EGS terasa banget lah gitu. Oke, sebelum main ke konsultan tuh kayaknya dulu pernah usaha lain ya Mas Usik ya? Iya, jadi dulu aku sebelum menjadi seorang konsultan digital marketing, aku pernah memiliki suatu brand skincare yang brand skincare nggak perlu dibeli gitu ya. Ya, cuman dari pengalaman brand skincare ini ya, aku juga mendapatkan insight bahwa ternyata produknya tuh sebenarnya tuh mungkin di marketplace itu sudah ditemukan, tapi dengan brandingnya dibuat cakep, marketingnya dibuat cakep, itu bisa menaikkan harganya berkali-kali. Dan itu bisa mempengaruhi conversion di Facebook Ads. Nah, selama aku menekuni skincare itu kan juga iklan. Nah, aku tanya ke banyak ahli digital marketing yang aku tahu pada saat itu, mereka tidak bisa solving problem tersebut gitu loh. Ngertinya cuma gas conversion aja. Nah, karena setelah aku ngulik ini itu, ternyata itu. Nah, itu. Betul. Jadi Mas Fusek dulu sempat kalau nggak salah tadi itu megang brand skincare sendiri ya. Jadi sebenarnya skincare itu banyak didapatkan iklan. Betul. Gimana aku ngeliat Mas Fusek bisa ngasih edit value di sana. By the way, kenapa nama YouTube-nya Fusek? Nah, itu ceritanya tuh lucu. Jadi dulu ya, mungkin tahun 2015 atau 14, ceritanya dulu aku ikut suatu padepokan belajar tentang Google AdSense. Nah, Google AdSense di suatu tempat di Jakarta, di bawah kaki gunung. Nah, di situ aku disuruh untuk beli domain. Nah, belinya tuh aku inget banget di godaddy.com. Nah, di situ nah, itu di situ aku disuruh beli domain. Nah, arahannya oleh sama yang ngajarin itu, kalau kamu beli domain, jangan beli domain yang itu seperti zaman bahula, misal nih penguat lagi, misal kayak obat jerawat paling ampuh, itu jangan, nggak bagus. Ya, jadi jangan kayak gitu. Jadi belilah domain yang itu seperti Google, Facebook, Meta atau Omnio misalnya gitu. Nah, oke. Aku nyari itu kan, kita kalau mau harganya lebih murah itu beli namanya domain yang itu yang random words. Nah, ketemulah nama Fusik itu. Nah, itu doesn't have any meaning ya? Doesn't have any meaning, but brand is all about the story. Yes. Saya agree banget, setuju banget. Terus dari sana akhirnya bikin YouTube dan sebagainya. Betul. Maksudnya namanya dapat dari situ. Nah, terus 2018-19 itu kepengen hidupin YouTube lagi. Nah, terus namanya apa ya? Pertamanya aku tetap pakai nama kami di bawah, tapi kok kurang mudah untuk diingat. Nah, kepikiran iya, itu ada nama Fusik. Singkat, pakai nama itu. Oke, keren. Itu asal muasal kenapa akhirnya jadi bisnis. Betul. Digital marketing konsultan. Yes. Dan untuk FBS dan IGS. Terus pertanyaan adalah gimana cara Mas Fusik memperkenalkan jasanya Mas Fusik ini sama orang lain gitu, terutama nge-reach audiens yang di luar sana pas business owners ya. Oke. Itu gimana? Nah, jadi kan tadi ya setelah klik lagi dengan nama Fusik, akhirnya aku bikin YouTube. Nah, dari situ itu aku
bikin konten dengan tanpa tujuan untuk menjual skill pada saat itu. Awal itu artinya sharing aja ya? Just pure sharing. Pure sharing. Ya, nggak ada monetize. Nggak ada monetize sama sekali dengan sering bikin konten, kok nek orang Jawa bilangnya ujuk-ujuk ya, tiba-tiba ada yang ini nanya, Mas bisa ajarin, Mas bisa ada jasa ini loh, kok jadi kayak gini gitu kan. Nah yaudah ya terus kayak aja. Karena ada permintaannya, betul, harus disajiin gitu. Betul. Mumpung sekali jalan buat global ini gitu. Hanya dari situ yaudah langsung aja diseriusin ya, bener-bener all out di situ. Itu pertama kali punya klien di tahun berapa? Itu pertama kali punya klien itu 2020 awal sih nggak tahu. Ya 2020 awal itu inget banget, dia itu jualan produknya itu hijab. Nah pada saat itu ada cerita lucu itu ya. Jadi pada saat itu tuh belum dalam bentuk konsultasi ya. Jadi kayak training dan nggak ada kejelasan kapan berakhir waktunya, terus akadnya tuh berapa kali. Nah karena nggak ada kejelasan itu, yang ikut juga nggak jelas. Oke. Itu nggak niat gitu. Tidak tersortir juga ya. Betul. Ya dari situ ya aku memperbaiki sampai sekarang ya. Jadi bentuknya adalah konsultasi. Jadi sempurna yang sambil jalan ya. Betul. Namanya usaha tuh nggak usah dulu perfect. Yes. Jalan dulu, mentok lama-lama di sana. Betul. Jadi ya learn by doing. Betul. Keren. Nah sampai sekarang berarti sudah berapa banyak klien yang di Per hari ini ada 114 klien. terus kayak Ya. lumayan lah ya. Artinya silih berganti ya. Silih Betul. Berganti itu durasi konsultasinya berapa lama? Jadi kan konsultasi itu kan ada dua pilihan ya. Ada yang hanya konsultasi 2 kali pertemuan ya, atau yang 4 kali pertemuan gitu. Nah jaraknya tuh biasanya tuh 7 hari kerja. Jadi seminggu sekali. Ya bisa dikatakan seminggu sekali, tapi kan kadang kalau kena yang 1 minggu 2 kali, nah nanti dia bisa sampai 2 minggu. Ini 7 hari kerja. Nah itu kan waktunya cukup gitu. Oke. Nah, sekarang Mas Kusik di era digital sekarang itu banyak banget perubahan atau disruption yang terjadi. Yes. Mau nggak mau banyak brand-brand tadi besar juga sudah harus mulai mengedukasi, bahkan mulai aplikasi yang memposisikan di tempat. Yes, that's true. Nah, tapi kita selalu tahu kalau ini tadinya adalah skill yang mungkin sekedar FPS nih skill yang keren banget gitu. Yes. Tapi mungkin beberapa tahun lagi bagiku kayaknya itu Biasa semua aja. orang udah Iya. nguasain itu gitu ya. Betul. Sama kayak mungkin skill yang dulu yang desain gitu. Iya. Dulu kayaknya skill mahal gitu ya. Tapi kalau sekarang banyak orang juga yang bisa desain bukan dari platform lain. Menurut Mas Kusik sendiri gimana melihat digital marketing ini gitu? Kedepannya. Ke depan. Mungkin ada orang-orang yang mau berkarir di situ gitu ya. Nah menurut aku sih kita harus punya added value. Yang mana di added value ini, value yang kamu berikan ini tidak ada di orang lain ataupun di tempat yang lain. Misalnya Fusik, kalau konsultasi dengan Fusik itu pasti yang diberi adalah dashboardnya plus bisnisnya. Kayak misal kemarin nih ada klien aku ya. Jadi kan kalau konsultasi ya per akhir-akhir bulan ini tuh tak perbaiki lagi. Jadi kita punya matrix untuk mengukur performa iklan dan bisnisnya. Oke, nah ternyata setelah pertemuan kedua itu ada suatu kelucuan. Jadi ternyata salah satu klien aku ya yang berjualan online ya jualan tanaman ya dia itu kehilangan duit iklannya. Kok bisa? Nah itu kan lucu kan? Kehilangan duit iklannya itu maksudnya gimana? Jadi pertemuan pertama dia iklan hasilnya bagus kan gitu. Dia juga kebetulan memang klien aku yang sudah konsultasi yang kedua kali gitu ya. Dia konsultasi lagi, pertemuan pertama hasilnya bagus dengan produk baru. Pertemuan kedua kok nggak iklan lagi kan gitu, duitnya hilang mas. Loh kok bisa hilang? Akhirnya tak teliti, tak proses, ternyata duitnya itu digunakan oleh pasangannya, istrinya untuk kebutuhan yang lain. Nah itu baru tahu setelah dilacak. Nah harusnya kan harusnya kan juga ngerti ya yang namanya bisnis itu kan kalau buat iklan ya udah untuk iklan aja, jangan untuk yang lain. Nah misalnya seperti itu. Money management. Betul, money management. Oke. Apa kendala yang selama ini dihadapi ya sebagai bisnis konsultan? Digital marketing konsultan. Ya. Nah, kalau bisnis konsultan atau konsultan. Nah, digital marketing konsultan itu apa kendala yang selama ini dihadapi yang paling rumit selama berkarir sebagai digital marketing konsultan? Oke, kalau hal yang paling rumit itu menurut pengalaman aku justru malah bukan di dashboardnya, tapi di orangnya. Yeah. Ya, jadi ya pada saat beberapa waktu yang lalu aku pernah juga cerita sama kamu ya. Jadi
misal nih ada klien yang dia datang tapi mindsetnya dia menganggap bahwa ini tuh sesuatu hal yang bisa mempercepat kan gitu. Nah setelah dibongkar dengan dashboardnya dan aku ngomong apa adanya, dan setelah ngomong apa adanya tuh perih guys gitu kan. Nah setelah tak omong ini ternyata brandingnya kurang bagus, ini itu dan itu, biasanya kalau dia nggak kuat pertemuan keempat nggak lanjut, hilang. Tapi udah bayar selesai. Udah, nah itu kan lucu kan. Ya, Nah itu jadi proses untuk mengubah pola pikirnya dari hanya sekedar iklan ke business owner, nah itu yang susah. betul. Karena termasuk jadi creative content. Sebelum creative content, alur ceritanya juga perlu dibangun cukup baik. Iya. Kemudian juga produknya sendiri juga harus bisa kasih kesan positif ya. Betul. Jadi walaupun di iklan kayak apapun akan lebih Ya, fundamentalnya harus kuat. Oke, sekarang kalau bicara tadi baik-baiknya ngurusin orang itu pasti banyak kepala dan itu beda-beda karakter, pada Iya. personal ya, Iya. punya ego sendiri. Apa manis-manisnya sekarang apa? Enaknya apa? Nah, enak-enaknya ini dulu ya. Jadi pada saat itu aku juga sempat bikin grup gratisan. Nah, itu kan. Ya, grup gratisan, terus tiba-tiba ada yang ngechat aku gitu di Telegram. Mas Imam, boleh saya minta waktunya? Saya ini gini. Udah deh, tak telepon aja. Berapa? Gitu. Jadi aku tanpa nyadorin apa-apa itu ditelepon nggak ada 1 jam dibayar 1.500.000. Itu salah satu yang manisnya. Terus manis-manis yang lain juga. Jadi kebanyakan klien aku itu ya, ketika mau konsultasi itu kan mereka cek di website ya. Ya karena mereka sudah ngerti branding aku di YouTube, mereka langsung bayar tanpa babi bu, tanpa babi. Nah itu enaknya. Jadi itu juga mungkin penting personal branding. Wah iya, Itu kalau kau mungkin bikin YouTube ya. iya. Nah, sekarang tadi udah bicara digital marketing kan, sekarang asli YouTuber. Udah bisa ngasih belum sih dari itu? Ya kalau dari YouTube-nya menghasilkan untuk musik. Oh, Kan untuk bisnisnya. maksudnya dari YouTube Aksennya. sendiri udah Ya, pernah. kalau dari aksen YouTube mah ibaratnya ya cuman buat apa ya, mungkin untuk beli gear studio gitu aja. Kan sebulan kan paling berapa ya? Under $100 untuk di apa niche market di tempat aku. Dikit banget dong bener. Iya, jadi kan memang YouTube itu dia penghasilannya itu dia yang dibilangin RPM atau CPM lupa aku. Jadi dia tergantung marketnya apa yang dimasukin. Ya kayak digital marketing itu ternyata nggak terlalu gede. Nah mungkin kalau yang ngomongin keuangan tuh, nah itu gede sekali YouTube-nya. Gede. Iya gede. By the way, sambil minum boleh mas. Oke. Santai aja, relax aja, biar juga lancar. Nah, berarti YouTube ini sosok aja lah ya. Kalau dapat ya bisa aja, enggak ya bisa aja. Tapi paling penting adalah ngumpulin audiens di sana. Betul. Funnelingnya ya. Funnelingnya di sana. Oke. Nah, itu kan bikin sampai suka 19,8 ribu subscriber itu juga nggak mudah. Oh iya. Berapa tahun? Sebenarnya YouTube-nya itu sudah ada sejak tahun 2015 saya kan. Oke. Itu pada saat itu aku cuma sekedar bikin kayak asal video motivasi lah apa nggak jelas gitu. Nah hingga di 2018-19 itu tak hidupin lagi. Nah pada tak hidupin lagi barulah jadi yang seperti ini. Tapi dulunya ya nggak langsung seperti ini. Emang dulu kontennya apa Mas? Awalnya kan? Awal-awal. 2015 atau di yang kedua kali? Yang awal-awal. Itu tadi cuma sekedar motivasi nggak jelas kayak gitu. Motivasi. Iya. Siap. Apa pesan Mas Pusik untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi punya sendiri digital marketing, terus juga mau mencoba menjadi karir sebagai konsultan digital marketing, Oke. baik FBS atau IGS ataupun Google Ads lah. Atau apapun itu ya. Oke. Nah kalau saran aku sih ya tentu harus punya value yang berbeda. Aku udah ngomongin tadi USP ya. Yes, USP-nya harus jelas, benar-benar jelas dan beda, dan ketika disandingkan dengan lain, kamu menang gitu. Terus yang kedua adalah harus rutin nongol di market. Nongol di market itu apa? Bikin konten. Ya kan? Entah ya bikin kontennya terserah di mana ya, tapi aku sangat menyarankan paling utama itu di YouTube. Kenapa di YouTube? YouTube itu walaupun sekarang ada IG Reels, ada TikTok, tapi YouTube itu seperti library. Ya, jadi nanti ketika suatu saat ada orang sedang mencari sesuatu, nemulah videonya kamu. Nah, setelah satu cara kan tadi value-nya, kan punya value yang berbeda, terus muncul di YouTube. Lakuin aja tiap hari gitu. Kasih value. Berapa kali lah? Ya seminggu sekali lah gitu, seminggu sekali.
Jadi ibaratnya YouTube ini kan sebenarnya udah kolam gitu dan semuanya udah lengkap ikannya Iya. ikan apa aja gitu. Betul. Kitanya aja mau mancing ikan apa yang makan Yes. gitu kan. Jadi tinggal disesuaikan kontennya seperti apa. Nah sebenarnya juga kalau di konvensional ini gitu, kita tiap hari creating konten untuk berbagi informasi ataupun edukasi itu sebenarnya kayak nyebar selembaran flyer ya gitu ya. Iya. Karena kan kalau dulu kan nyebar flyer tuh ke jalan kemana-mana gitu. Kalau sekarang kita bikin konten itu udah kayak Yes, nyebar flyer. flyer sebenarnya kan. Karena dia akan share kemana aja. Kayak market sinyal gitu. Iya. Gitu. Oke, keren Mas Jose. Tadi udah keren banget tips dari Mas Jose juga udah banyak banget menurutku dan kalau teman-teman mau tanya-tanya bisa ke IG-nya Mas Jose apa IG-nya Mas? IG-nya ada di Fusik _ yes. Kamu ketik Fusik tuh yang muncul cuma aku. Oke, itu bisa dicek di sana. Teman-teman juga boleh komen di bawah. Mau tanya apapun nanti kalau kita perlu bantu jawab, kita akan jawab ataupun nanti kita akan undang lagi Mas Tusik atau Mas Imam di episode berikutnya. Oke, biasanya kalau di area konsultan nggak mungkin kalau talent itu datang nggak pernah first question gitu ya. Jadi di sini ada quick question, first question gitu ya. Nanti Mas Tusik akan ditanya beberapa Apa hal, ini? beberapa hal dan itu harus dijawab secara cepat. Kasih tahu kita alasannya kenapa perlu jawab. Oke, siap. Oke, sementara kayaknya kita break dulu sampai ketemu di first question. Dah. Oke, masuk first question. Kali ini Mas Imam harus menjawab dengan cepat. Wah, nggak usah berpikir lama dan langsung aja. Yes or no? Konsultan digital marketing sekarang jadi kerjaan yang menurut Mas Imam paling enteng tapi hasilnya paling gede. Yes. Berapa lama akan bertahan di sebagai konsultan digital marketing? 50 tahun. Dari mana kamu yakin bahwasanya 50 tahun lagi digital marketing masih sekeren? Dari melihat tren perkembangan, digital marketing akan berubah mengikuti perubahan. Oke. Dapat klien yang mungkin bawel banget, tapi dia berani bayar gede, atau klien yang wah bisa nih enak diajak maju bicara, cuma dia cuma berani bayar dikit. Yang pertama, Kenapa? Kalian tadi kalau dapat klien yang bawel banget, males, susah. Kenapa kira-kira? nanti berarti ketika konsultasi ya dijelasin dulu. Toh dia udah bayar di depan. Tapi kalau dia berani bayar mahal, biasanya dia juga berani counter kalau dia counter attack kalau misalnya kita tidak kasih. Ada ketentuan refund. Oke, lanjut next. Lebih enak kerja sendiri atau kerja bareng tim? Kerja bareng tim. Tapi Fusik kapan kepikiran untuk bangun tim yang setelah sebagai digital marketing? Sudah ada rencana untuk membangun tim. Kapan akan diwujudkan? Kapan diwujudkan? Tahun ini. Bulan berapa? 3 bulan lagi. Oke, pilih mana? Ketika bicara nanti semua orang sudah mulai niche-nya di digital marketing tinggi, otomatis konten di YouTube pun pasti akan tinggi sekali untuk monetizing. Saat ini mungkin nggak banyak orang ngomong digital marketing. Ketika momen itu jalan dan hasil AdSense bisa tinggi banget, pilih mana yang akan kamu fokuskan? YouTube-nya atau sebagai konsultan digital marketing? Ya, konsultan digital marketingnya dengan dukungan YouTube. Kalau bicara disuruh pilih satu untuk fokus utama, meskipun sudah punya tim, akan pilih. Tetap menjadi seorang konsultan digital marketing ketika YouTube-nya yang itu adalah timnya. Nggak kebalik. Siapa tahu bisa delivery konsultannya sebagai tim yang lain delivery dan sebagainya. Personal branding adalah Fusik. Oke, that's it. Thank you. Terima kasih Mas Fusik pertanyaannya. Oke. Terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah main di arah konsultan di Fast Question. Silakan teman-teman sekali lagi kalau mau tonton ini lebih enak lagi kalau teman-teman lagi masih punya tengah jalan di perjalanan gitu ya, atau lagi santai di rumah biar bisa belajar dulu. Oke, itu aja kayaknya. Thank you Mas Fusik waktunya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kalau ada yang tanya lagi ya. Dah Sobat Ara, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.